yang benar membawa program yaitu tempat kepala musuh yang dibawa kemudian disematkan dan disambut oleh tubuh yang ada di satu tempat, yaitu pertamakan. Hal ini menggambarkan bahwa seorang pemuda apabila dia belum pernah mendapatkan sebuah kepala, pemuda tersebut belum meminta untuk mendirikan sebuah rumah tangga atau menikah. Satu kebanyakan bagi orang kaya pada waktu itu, apabila dia sudah berperang dan berlaga dan menang dalam peperangan, salah satu diantaranya adalah bahwa adalah seorang yang pertama, dia orang yang kuat, kemudian mampu melawan musuhnya. Kemudian kepala yang dia peroleh, yang dia pertunjukkan sebagai bukti bahwa dia adalah seorang tentara dan pejuang yang perkasa. Kepala ini disambut langsung oleh masyarakat dan tetua-tetua yang ada di kampung itu, sehingga acara ini dinamakan acara sambut kepala. Seorang pejuang yang sudah menang dalam pertarungan, dan kepala ini diarak-arak, ditampung dan melawan, kemudian diadakan gawai sambut kepala. Para putri-putri, kemudian saudara-saudara kedua yang akan menari, kemudian mereka menunjukkan kepada kemuliaan. Dan inilah gawai sambut kepala seorang pahlawan yang sudah kenal dari medan perang, kemudian membawa kepala hasil kemenangan. Pada zaman jauh berbeda kita, di tempat ini benar-benar kalau orang mengatakan ada perang antar suku, kemudian ada perang antar kampung, itu pada zamannya yang kita masih berbakala. Artinya apa? Menunjukkan wilayah dan kedudukan menguasai kawasan hutan yang ada di Kalimantan ini. Namun sekarang yang kita lihat adalah putra-putri kita yang sudah sempat mengejar pendidikan dan melihat dunia luar. Mereka tidak lagi berperang seperti ini, tetapi mereka akan berperang dengan menggunakan akal dan intelektual mereka. Mereka berjuang untuk membangun daerah mereka, bangsa mereka, dan pulau mereka, yaitu Borneo ini, yang merupakan tanah kelahiran putra-putra Kalimantan. Itulah putri-putri cantik yang tinggal di desa-desa dan hidupnya jauh di pedalaman, di bawah-bawah pohon, di ujung sungai, dan mereka pekerjaannya adalah menanam padi, kemudian memelihara sejumlah ternak-ternak mereka, dan mereka hidup di pondok-pondok yang jauh merupakan tempat mereka bekerja. Apabila mereka kembali ke sebuah tempat, yaitu rumah terpanjang, mereka bergembira dan menari-nari dan mempersembahkan semua hasil karya mereka
Sehingga tema kita pada Garuda ini adalah naik gunung. Naik gunung ini adalah suatu upacara dan budaya kita. Apabila kita sudah panen, kemudian kita mengumpulkan hasil pekerjaan terhadap sawah, maka gunung ini merupakan tempat. Gunung ini adalah rumah padi yang tempat menyimpan sejumlah peralatan pertanian dan peralatan termasuk salah satu adalah benih yang akan ditanam tahun berikutnya. Karena ini adalah lingkungan hutan yang lebat, jadi suara yang demikian memang harus diperhatikan sehingga dapat mengatasi semua unsur bentuk alam yang ada di Kalimantan ini. Hadirin yang berbahagia, hadirin sambut kepada ini akan merupakan simbol kemenangan dan kejayaan suku Dayak khususnya Kalimantan Kuala yang ada di Kecamatan Baitaruni ini. Sekarang kita melihat ada yang di atas sebuah tempat, yaitu terbuat dari logam yang namanya par. Par ini adalah sebuah meja kabinet dari zaman dahulu. Ini tempat menyuguhkan berupa makanan khas budaya kita, yaitu sirih atau pian. Setiap tamu yang datang itu dipersembahkan dengan sirih atau pian yang disimpan di atas par ini. Par ini mempunyai nilai adalah wadah kebersamaan, semangat perjuangan, dan di sini terletak kebersamaan setiap unsur masyarakat adat Dayak yang ada di Kalimantan ini, khususnya Dayak Kuala. Satu kegiatan kita kalau kita disuguhkan makanan dan minuman yang menggunakan alat ini. Dan yang kita lihat di atas par ini adalah cuplikan daripada tengkorak. Tengkorak adalah hasil kemenangan dan seorang pahlawan Dayak. Hanya ini bukan benar-benar kepala, jadi jangan kita merasa kaget kalau melihat ada tulisan kepala di sini. Dan ini adalah menunjuk secara khusus untuk menggambarkan, dan peristiwa ini adalah ratusan tahun yang lampau, jadi bukan saat ini. Tapi kita harus mencoba untuk mengekspresikan kembali, memperlihatkan kembali budaya dan seni serta tradisi dan budaya kita yang beratus-ratus tahun yang lampau. Yang hari ini adalah kelompok tani dari desa Sebutung. Budaya kita dalam mengungkapkan perjuangannya, di sini ada
bapak-bapak dan ibu-ibu kita bersama. Oke, di bawah silakan. Silakan coba Pak. Ada pemuda joget silakan. Kontingen yang tengah bergerak sekarang beraksi di depan panggung kehormatan adalah kontingen dari Kecamatan Sekadauhilir.
Selanjutnya kontingen Belitung Hilir. Yang sedang naik panggung musyawarah adalah kontingen Selau Hilir. Para hadirin yang kami hormati, inilah persembahan dari kontingen Belitung Hilir. Para penari dan kontingen ini membawa barang-barang berupa yang pertama adalah simbol pedara. Ini memberi penghormatan kepada Puyanggana yang mempunyai tanah, bahwa kita sudah menggunakan tanah untuk berladang. Kemudian penghormatan juga kepada Raja Juata yang Maha Tinggi, penguasa alam semesta. Semua makanan hasil dari ladang, alat-alat yang kita gunakan untuk berladang, kita beritakan kepada Puyanggana dan Raja Juata. Serta tidak lupa juga kita minta izin dan berkat untuk musim tanam tahun berikutnya. Memberkat padi dan pulut. Padi dan pulut yang sudah dibonsai diberikan kepada Puyanggana dan Raja Juata yang Maha Tinggi, penguasa bumi. Ayam padi adalah merupakan induk padi yang akan digantung di lumbung padi atau burung. Ini menjaga supaya tumpukan padi yang sudah disusun dengan rapi dalam lumbung tidak diganggu. Juga merupakan hiburan bagi anak-anak yang tidak pernah diajak ke ladang, untuk melihat betapa bernasnya padi yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Sebuah kaleng atau yang ditutupi dengan sehelai kain untuk memanggil semangat padi
atau roh padi yang diambil dari Temunggan, tempat yang merupakan tempat pilihan bagi kita yang sudah beragama. Temunggan ini biasanya ditempati oleh salib. Benih pertama yang ditanam di sekitar salib itulah yang diambil untuk menyimpan semangat padi ke dalam lumbung padi. Kemudian ayam padi atau tangkai padi yang bernas digantung di lumbung. Dan dilanjutkan dengan acara berdarah. Kami tanyai, karena kami jari macam ini nak sama. Kami mikir buat punya buat untuk kok tani, buat mari bawa kendara kita dengan tani terus kalau kita harus dibawa dari sekat potong tempat, tadi beli nasi, tadi setengah bulan punya aku. Nah, kita akan kami mencari kendara dan mati tempatnya dan buat punya dua kita semua. Betapa hina dengan menala bisa banyak 7.000 banyak nasihat kita semua. Ayo anak badan buruk. Semua. Sebagai tindakan dari acara ini, maka mereka akan minum bersama di atas lumbung, dan setelah itu baru mereka pergi meninggalkan lumbung dengan benih yang sudah disimpan rapi di lumbung tadi. Selanjutnya kontingen Kecamatan Segala Hulu. Jadi bisa kita kan yang sedang kita saksikan ini adalah kontingen Kecamatan Segala Hulu. Tepuk tangan untuk kontingen Segala Hulu.
Selanjutnya disusul oleh kontingen Kecamatan Nangamahal. Kita saksikan kontingen Kecamatan Nangamahal yang muncul dengan alat musik sengayong yang terbuat dari bambu. Alat musik ini biasa dibunyikan pada saat panen dan membawa hasil panen pulang. Supaya tidak terasa letih, maka alat ini dimainkan sambil berjalan dan sambil mengambil padi. Supaya orang-orang itu bisa kemudian beroleh dari sana.
Aku tanya ke kita, dia kena ajar jata. Aku dia tarik kami mohon. Tadi kami yang namanya punya tampang apa semua. Terus tanya kami usul kita ajar jata pulang kena. Ini kami itu nama, ini kami itu rumah. Oh usul. Dia kita rumah, dia kelabak dia labak pilihan simpulan untuk tenang bayo. Oh dia kita rumah. Dia kita boleh paling. Dia paling dari pulang malai tempat Jawa malai tengah. Dia kita sudah boleh paling. Kalau kita agak kita boleh begini, dia duduk boleh lagi. Anda kita mula ringkap, ada kita mula putih, kita boleh babi, mula ringkap, kita boleh pandang juga kaki, kita dapat boleh sebab boleh nakik. Dia kita aja kita tu sendiri mula dalam kita sendiri fikir kita dunia. Dia kita boleh kepada ketua dari Tuhan kita dari malam beritahu. Kita malam suruh jadi wat. Apa mula apa nak kita macam kita. Nah, semua. Sekali lagi kami mohon bantuan kepada masyarakat yang merupakan kunci mobil truk. Kami telah berlakukan oleh satu agar menyampaikannya kepada panitia di sekretariat panitia atau kepada kami di atas panggung utama. Terima kasih atas perhatiannya.
ternyata telah berkati kita. Kalau boleh bercerita sedikit, Bapak-bapak mohon maaf, nggak usah lihat saya malam ini camat Pak ya. Lihatlah saya aktivis atau bahasa sekarang itu aktivis orang daya. Karena saya belum berani dibilang pejuang daya, belum sampai Pak, belum ada apa-apanya saya. Tapi saya ingin berbuat. Kalau kita urut dari awal, motivasi naik durung satu kita ini pertama adalah munculnya niat Blitar dulu ketika saya keliling-keliling penyuluhan di desa-desa dengan tokoh-tokoh kita di sini. Jadi kami berpikir tahun ini mau bikin gawai daya kecamatan Blitar dulu ya, ya. Nah, hidup kita masuk di Ilong karena mau dulu. Lalu sampailah ke bulan Selatan kami, saya sama ibu sama istri saya sampai ke Mamak. Lalu silakan lalu menyusul lagi Pak Lujau selaku panitia induk mensosialisasikan rencana naik dulu kita ini Pak. Karena banyak yang masih sanksi gitu. Udah siapkah kita ya Pak Lujau itu ya waktu itu ya. Orang-orang nanya ini cerita daerah lupa. Ada pengawas macam-macam kan ya itu. Nah itu jadi 14 suku ini kan punya ciri khas masing-masing. Ada ciri-ciri khas hukum adatnya masing-masing Pak. Ini kalau kita di Pontianak tidak kita paksakan untuk menjadi satu Pak. Kita di Pontianak mengambil pola universal, jadi umum gitu, global. Ketika anggota kita dari Mualam mulai dengan anggota kita dari UK, kita adakan pertemuan, ada kemana mau dipakai. Nah gitu kalau kita di Pontianak, kita serahkan kepada perkumpulannya. Tapi ketika kita dari Mualam kelahi dengan Madura, kita cerita Pak, pasti ada Mualam lah yang dipakai. Pak Haji Sulaiman udah sering bersila dulu di rumah adat Pak, ada sekolah Pak Papi. Nah sering anak buah dia kelahi dengan anggota kita, macam-macam masalah, menyorong pasar. Nah itu Pak. Jadi ketika orang kita atau katakanlah dari Ibar atau dari taman kelahi dengan orang Jawa, pasti yang namanya hukum adat itu setelah saya amati yang jelas nilai hukum adatnya itu adalah nilai hukum adat daya. Jelas Pak nilainya. Baik daya, baik bukit, baik bejuke, baik kemaya. Lada itu tidak semuanya kedaya Pak, itu banyak suku saja. Bapak saya Komaya, kalau mama saya Mali, Batak, suku ini. Jadi saya bukan orang Kedaya, tapi saya orang Komaya kalau dilihat dari bapak saya, itu bapak saya orang Kedaya. Nah, jadi itu banyak suku kita. Mualam hari itu pengurus adatnya Pak Willy yang lewat di Sadar Wilbert Swini. Sana ada Rab, Rukun, Ayu Mualam. Dari desa ini. Jadi walaupun ada tarik piring dari daerah lain itu bukan dari Ketanggu ini ciri khasnya. Begitu. Jadi yang kita katakan itu bukan kemarin kita katakan. Jadi cara beroperasi kita harus berani membuat apa ini. Ini baru kerja semua. Khas Jawa itu tempe, saya sudah itu beberapa saran-saran Bapak Bupati baik untuk seni dari maupun namanya hasil harga kita kalau bisa ya patut dipatenkan yang kira-kira mampu kita pertahankan Pak. Kalau dari payung mungkin dulu sampai sekarang mampu kita pertahankan, jadi kita patenkan tentang dari Blitar dulu. Kalau kita bertanya dari mana mungkin dari sebetulnya bawa olahraga ke Pontianak ada pertunjukan keluarkan kita tadi ini
lagi orang nggak tahu ini dari kita dulu. Kalau kita bicara masalah adat istiadat, menurut saya ini suatu aset sebenarnya. Tapi ya sebelumnya saya mohon maaf dulu, saya hanya mungkin pengetahuan saya tentang adat Sunda ada hanya saya melihat kejadian-kejadian yang mungkin yang berada di sekitar orang Mualang lah, karena kebetulan saya orang Mualang. Jadi menurut saya ini adat istiadat ini adalah suatu aset, tetapi nampaknya aset ini tidak terpelihara. Jadi kenapa saya katakan tidak terpelihara? Ya saya kira dipakai, hanya tidak dipelihara. Ya beberapa contoh saya katakan. Tadi ada mekanisme mekanisme tentang kerja Dewan Adat Dayak. Jadi sebaiknya mungkin kalau ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, sebaiknya itu disebarluaskan. Nah, tentang mekanisme mungkin pada prinsipnya tadi sudah dikatakan Pak Matius. Itu mungkin ada beberapa hal yang menurut saya ini kalau bisa, ini ada pemisahan antara mana kesalahan seseorang yang bisa diserahkan ke negara dan mana yang harus dihukum adat. Karena pada praktiknya saya lihat banyak yang begitu dia kena hukum negara juga dia kena hukum adat. Jadi Apa sebab suara yang sedemikian? Kadang-kadang Pak, ini bukan hanya bicara bahasa saya. Di daerah saya pun begitu juga. Kalau yang namanya adat tua, jadi dia istilah bahasa itu ada pakai adat 16, tetapi kalau ada adat muda, kita dalam hal ini nggak tahu lah, yang bahasa real air, artinya Pak, kalau orang Melayu itu kan adatnya pakai real air, tapi kalau orang Dayak, daerah dan Pak, itu tetap pakai adat buku 16 laksa. Nah, cuman kami di sana kalah bahasa. Kalau bapak-bapak di sini tetap menang bahasa. Kenapa? Melayu masuk daerah sini kan harus bahasa Malang. Kalau kami di sana temu dengan Melayu kami tetap bahasa Melayu. Nah, ini hanya berbanding pas kita. Sebenarnya kita memacu kepada adat kita yang sebenarnya. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama saya langsung saja. Di mana pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Camat. Hanya maaf, kebetulan beliau juga orang Dayak dari daerah Hanasaman, pada saat ini tidak bisa hadir. Berhubung tadi ada beberapa agenda pertemuan di kecamatan. Yang pertama tanggal 27 kemarin ada penerimaan KKN mahasiswa dari UNTAD, dan pada hari ini tanggal 28 Juni pelepasan mahasiswa ke desa-desa dan juga pembagian honor para pamong desa. Jadi itu yang ketiga juga karena keluarga beliau dari Pontianak berlibur ke Nangamahap. Jadi ini Nama Dayak, dan mungkin simbol Dayak kita. Jangan dipanggil dulu. Contoh, saya sendiri, saya mau coba orang. Coba saya sendiri ya. Saya orang belum tentu keturunan saya ini mampu mempertahankan keturunan. Saya dari anak saya mampu, mungkin anak saya, cucu saya enggak. Gitu. Kenapa? Karena saya kawin bukan dengan orang Bugis, saya kawin dengan orang Jawa. Dan di rumah saya tertanam hanya keturunan Jawa, mengenal dulu saya. Anak saya tidak ada orang Jawa. Memang saya pakai bahasa Bugis, walaupun mamanya orang Jawa, tapi namanya tetap bahasa Indonesia, tapi anak-anak saya bawa bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa memang tidak saya tanamkan di luar Jawa. Nah, ini dijadikan data, saya bagus. Ya, nanti kalau anak saya nanti kawin lagi dengan orang dia bukan orang Dayak, hilang itu cerita Dayak yang hilang. Ini digambar-gambar di negara, jangan jangan identitas, hilang identitas Dayak. Jadi bagaimana kita melestarikan di dalam keluarga dulu, Pak? Itu sudah kesempatan yang saya sampaikan. Kenapa? Saya pernah menggunakan keluarga. Bahkan
di sekolah paling itu dengan sebutan dulu tidak berpekat di antara kita adat dengan kita bersama dengan pemerintah. Apa mau dia membayar adat secara mengatakan kesalahan dia apa tidak? Kalau dia mau membayar adat kesalahan dia, silakan itu tetap nama membawa dia ke kampung menghadapi adalah usul hanya kepada masyarakat. Bisa juga ada sekarang. Nama Pak Matius. Nama saya Ayah Kampung dari Temanggung Suku Sungai Mahak. Sekarang kami dalam mereka ke sini mewakili atau termasuk anggota Dewan Adat Dayak Kecamatan. Jadi mungkin pertanyaan ini mungkin saya hubungkan dengan Bapak pertama-tama Bapak kedua Dewan Kabupaten. Kalau tidak salah Pak, tahun 2006 kita pernah mengadakan Rakerda 1, yaitu ada keputusan yang bunyinya mengatakan akan mendirikan rumah adat Dayak Kabupaten Sekarau tahun 2007. Dan yang kedua mengatakan bahwa Dayak adat kecamatan yang bergulir yang pertama akan diadakan di Sekarau yaitu pada awal bulan Juli. Tapi kalau untuk gawai adat saya sekarang ya udah diadakan di contoh tadi seperti kejadian di Sekarau Hulu. Kita ada kecenderungan di sana kalah dari bahasa yang datang, bahasa kita yang ada malah kalah budaya yang datang. Syukur Pak di Kota Semarang tak begitu Pak. Tolak itu bahasa kami sama dengan di sini. Lalu itu yang ketiga masih masalah istilah. Hati-hati kita menggunakan kata positif. Jangan sampai menyebutkan hukum yang lain itu hukum positif. Yang ada adalah hukum adat dan hukum negara. Jadi tidak ada kata positif. Jangan, karena ketika menyebut yang lain positif berarti yang satu positif berarti yang lainnya adalah negatif. Jangan, dari kita dulu Pak. Kita dulu jangan menyebut kata positif untuk yang lain maupun untuk yang punya kita. Jadi hukum adat Dayak Mola, hukum negara yang berlaku di kita dulu. Di pernikahan ketua Dewan Adat tadi antara istri dan suami berlainan bahasa, suaminya Iban, istrinya dari Kedayak, karena ngomong tidak nyambung di rumah anaknya jadi bahasa Pontianak. Termasuk anak saya pun sudah agak sulit nyetirnya Pak, lalu seringnya bahasa Pontianak dan bahasa Indonesia. Padahal mama bapaknya ini bahasa Bajang. Jadi itu karena pengaruh lingkungan juga Pak. Jadi cukup sulit karena dia turun di lepas dari tangga rumah sudah bahasanya udah lain. Masuk ke dalam rumah, "Ma, saya mau makan." Bukan dia "Ma, no kediaman." Enggak lagi, Pak ya bahasa bapaknya. Itu contoh gampang ya Pak. Pengaruh lingkungan juga ada masalah. Begitu banyak masukan-masukan untuk kita malam ini, sungguh luar biasa. Mana sih durungnya yang untuk barangkali ada yang banyak gitu kan. Jadi yang saya ingin sampaikan, jadi kalau bisa Bapak tadi menyampaikan minta untuk Bapak Bupati kita ada istilah instruktur lah ke desa-desa supaya setiap desa itu bisa membuat durung yang aslinya itu satu untuk satu desa supaya anak-anak kita tahu oh ini yang namanya durung. Karena saya pun udah tua begini di kampung mana saya ada. Apa bedanya dan kabupaten dengan kecamatan? Jadi sebetulnya Pak Mandi sudah hadir untuk semua kecamatan. Jadi bukan untuk kecamatan sekali ini. Jadi rawat pun sekali mengadakan nanti Pak Mandi bertanggung jawab dalam hal itu. Jadi dari kecamatan Sendiri ini tidak ada masalah yang tahun depan itu harus perkembangannya yang namanya kita laksanakan pada semua ini sudah termasuk koordinasi
untuk promosi saya cenderung sekali memilih pusat kabupaten sekarang. Jadi kita harus tunjukkan kepada masyarakat lain bahwa terima kasih. Mohon izin kepada kami untuk memimpin doa dengan doa Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, terutama kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menghadirkan Roh Kudus di atas kami masing-masing, sehingga kami bisa berpikir jernih, berpikir sehat, berpikir positif. Itu semua adalah ajaran-Mu ya Tuhan. Walaupun kami capek, lelah, tapi Engkau tetap membina semangat-semangat baru kepada kami, memberi kekuatan baru kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami istirahat ke tempat kami masing-masing. Lindungilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami pada malam hari ini, supaya besok pagi kami bisa menikmati udara yang segar, hari yang baru yang Kau berikan. Semua kami dapat mengisi hari yang baru itu demi kelurahan hati-Mu, demi keinginan hati-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua, keluarga kami, berkati juga. Ya, bawa Bang. Ini sama ini bagus. Nah, kami itu semua ada makan. Pakai semua sih, Pak. Perhatikan. Langsung 3 kali.
Gue mainnya harus yang 100. 75. Memang dari gaya gimana? Caranya juga kenapa? Ya, 75. Mainkan kiosnya, cuma ditayar itu mereka bersihkan tadi itu belum habis bensinnya. Payung jam. Yang mana latihan kalau yang menengok aset sudah ada gangguan pada mata. Puasnya Majero ya itu kreasi yang cantik sama warna Luas kaosnya sutek siko, sutek cat sutek warna. Jadi